Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kalustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku share video kegiatanku lagi ya teman-teman. Ini tuh aku baru selesai ngurusin si bayi rapipku teman-teman. Ngasih sarapannya, mandiinnya juga, kemudian ngasih ASI tapi dianya tuh belum mau tidur. Jadi ini aku langsung aja buat mengerjakan pekerjaan rumah tanggaku lagi, masak lalu beberes rumah juga gitu teman-teman ya. Nah, ini sebelum aku mulai memasak, aku beberes perabotan yang habis aku gunakan waktu menyiapkan hidangan di malam tahun baru kemarin teman-teman. Ini aku simpan-simpanin dulu ke tempatnya masing-masing, jadi biar udah selesai, nggak berantakan lagi di meja prasmananku. Jadi sebagian tuh masih ada di rak piring basah, jadi nanti akan aku lapin dulu, baru akan aku simpan. Nah, ini meja prasmananku udah bersih ya teman-teman, udah rapi. Lanjut lagi aku akan ngelapin perabot-perabotan yang ada di rak piring basah. Nah, ini dia teman-teman, ada macam-macam, ada toples, ada dulang, kemudian ada perabot-perabotan lain yang habis digunakan buat masak gitu ya. Nah, ini barapipku, pokoknya kalau aku sibuk di dapur, dianya tuh juga sibuk gitu teman-teman ya. Jadi walaupun aku kasih tontonan dari smart habis, tapi dia itu nggak bertahan gitu teman-teman ya. Suka mainin perabotan, nggak apa-apa. Yang penting aku tuh sambil beberes sambil ngeliatin dia juga main gitu teman-teman ya, soalnya belum mau tidur. Oke, ini aku simpan-simpanin dulu semuanya ya teman-teman. Aku kosongkan rak piring basahku, jadi biar udah selesai gitu urusan perabotan, biar nanti kalau rak piring basahnya tuh kosong, enak buat nyimpan-nyimpanin piring-piring basah lagi gitu teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman semuanya, nggak ada lagi perabot-perabotan yang harus disimpan-simpanin gitu. Lanjut lagi, ini aku akan mencuci piring. Nggak banyak cucian piringku, hanya bekas bayi rapipku sarapan aja tadi. Hari ini tuh rencananya aku mau manasin sate ayam bekas malam tahun baruan kemarin. Masih ada gitu teman-teman, lumayan buat lauk hari ini. Kemudian untuk sayurannya nanti aku akan bikin bayam bening yang akan aku campurin sama jagung sisa malam tahun baruan juga teman-teman, dan akan aku campurin sama wortel karena anak-anakku tuh kan suka sama bayam bening gitu. Nah, ini aku masak nasi dulu karena memang nasinya tuh udah habis gitu di dalam rice cooker. Jadi ini aku mau masak nasi dulu. Nah, ini pas aku lagi nyuci beras, bayi rapipnya tuh minta ganti lagu teman-teman. Jadi ini tuh aku sambilan lah ngeganti lagu yang ada di smart habisnya si bayi rapip. Baru ini lanjut aku nyuci berasku lagi. Ini aku mencuci berasnya tuh sebanyak 3 kali ya. Dan ini nanti akan aku bilas lagi menggunakan air galon teman-teman. Baru aku kasih air gitu teman-teman ya. Nah, ini langsung aku masak nasinya ya teman-teman. Aku masukin ke dalam rice cooker. Jangan lupa setiap memasak nasi dicek gitu ya teman-teman, cook dan warmnya. Ntar habis masak lupa teman-teman ya, masakan udah jadi nasinya belum mateng. Oke teman-teman, lanjut ya. Selesai memasak nasi, ini aku langsung mau masak, manasin sateku dulu. Dan di kompor sebelah aku udah memasak air buat memasak bayam beningnya gitu. Nah, ini sisa satenya ya teman-teman, jadi lumayan sih buat lauk hari ini gitu. Nah, ini aku cuci dulu bayamnya. Ini bayamnya tuh aku pakai 2 ikat teman-teman, jadi lumayan banyak. Karena anakku tuh pada suka, jadi aku masak bayam bening teman-teman. Kalau hanya sate aja tanpa sayur, rasanya aku tuh beban batin gitu teman-teman. Anakku nggak makan sayur, kasihan. Kalau hanya dikasih sate aja gitu ya. Nah, ini aku balik-balik dulu teman-teman sate ayamku. Dan aku biarkan dulu sebentar, baru nanti akan aku angkat. Lanjut lagi nih teman-teman, ini aku ngiris bumbu bayam beningnya. Di sini aku hanya menggunakan bawang merah sama bawang putih aja, nggak pakai cabai ya teman-teman. Kemudian ini aku motongin wortelnya juga ya teman-teman. Aku potong tipis-tipis. Lalu jagungnya ini aku sisir-sisir biar gampang nanti anak-anakku tuh makan gak ribet teman-teman ya. Jagungnya ini sisa malam tahun baruan kemarin teman-teman karena masih ada. Jadi aku campurin sama bayam beningku. Oke, ini airnya tuh udah mendidih. Langsung aku masukin aja jagungnya, wortelnya, kemudian bumbunya juga. Lalu ini aku kasih sedikit garam, kaldu bubuk yang agak banyakan, kemudian sedikit gula pasir. Jadi biar rasa kuahnya tuh enak, kaldu bubuknya agak dibanyakin ya teman-teman kalau masak bayam bening. Nah, ini satenya tuh udah aku angkat ya teman-teman. Lanjut lagi, aku akan manasin bumbu kacangnya. Jadi nanti satenya tuh akan aku campurin sama bumbu kacang. Nah, ini bumbu kacangnya ya teman-teman. Jadi lumayan banyak sisa malam tahun baruan kemarin. Padahal aku hanya bikin 2 ons kacang tanah gitu teman-teman. Ini aku panasin sampai benar-benar mendidih gitu ya. Dan akan aku sisihkan dulu, baru nanti aku akan ngurusin satenya. Lanjut lagi teman-teman, ini aku ngurusin bayam beningnya.
wortel sama jagungnya ini tuh udah agak lemah gitu ya teman-teman. Jadi ini sayur bayamnya tuh aku masukin. Kemudian ini aku aduk-aduk dulu sebentar dan akan aku biarkan sampai semuanya tuh lemah, baru nanti akan aku angkat. Lanjut lagi teman-teman, ini aku nyampurin sate ayam dengan bumbu kacangnya. Dan ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah teman-teman. Jadi biar udah selesai satu urusan. Enak sekali nih teman-teman, sate ayam dicampurin bumbu kacang begini. Anak-anakku tuh pada suka. Nah ini selesai urusan sate ayamnya. Lanjut lagi teman-teman, ini aku akan ngangkat bayam beningku. Ini juga udah mateng ya teman-teman. Enak sekali ini bayam bening dicampur-campur begini. Dan ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah teman-teman. Selesai untuk urusan memasak di hari ini teman-teman ya. Ada sate ayam, kemudian ada bayam bening campur-campur. Alhamdulillah. Semoga menginspirasi teman-teman di rumah. Dan ini anak-anakku lagi pada makan teman-teman. Ada Abang Azam yang baru pulang sekolah langsung makan. Kemudian Mbak Rapip juga nggak tidur-tidur. Makan juga bareng sama Abang Azamnya gitu. Nah ini akhirnya ya teman-teman tertidur juga di pangkuan gitu sambil makan. Udah habis ngantuknya teman-teman kalau begini. Ini aku cuciin dulu ya. Tangannya, kakinya, mulutnya juga teman-teman. Bajunya aku buka karena memang kotor habis dia makan sendiri gitu. Ini langsung akan aku tidurin ya teman-teman, aku bawa ke kamar. Jadi beginilah teman-teman, kalau dianya tuh nggak tidur pagi, pasti siangnya tuh walaupun tanpa dikasih ASI tidur sendiri gitu teman-teman. Udah habis ngantuknya aku bilang. Nah ini pas aku letakin di kasur, dianya tuh tahu gitu ya teman-teman. Aku mau tinggal, dianya tuh ngeliat gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku pok-pok dulu sampai dianya tuh terlelap, baru aku tinggal lagi gitu teman-teman ya. Nah pas dianya tuh tidur, ini langsung teman-teman aku mau beberes rumah lagi. Ini aku ngeberesin ruang keluargaku, bekas anak-anakku makan tadi ya, ada sisa-sisa nasinya gitu. Pokoknya kalau Bay Rapipnya mau makan sendiri, siap-siap deh gitu ya teman-teman. Lantainya tuh kotor, beberes. Aku sih nggak masalah teman-teman ya. Karena dunianya anak-anak, apalagi Bay Rapipnya tuh kan perkembangannya dari makan disuapin, kemudian dia makan sendiri, berproses gitu ya teman-teman. Dan aku sebagai orang tua harus siap dengan segala perkembangan anak-anakku gitu ya teman-teman. Dan harus memiliki stok sabar yang luar biasa ngadapinnya teman-teman. Semangat buat bunda-bunda di rumah yang punya bayi ya. Oke teman-teman, dari ruang keluarga ini lanjut lagi aku menyapu teras sampingku lagi nih teman-teman. Nah ini banyak tisu ya, jadi tisunya ini tadi bekas dimainin sama si Bay Rapip. Makanya aku tuh kalau di meja ruang keluargaku nggak pernah aku kasih tisu teman-teman. Pasti ditarikin terus disobek-sobek gitu sama si Bay Rapip. Habis kadang semua tisu teman-teman. Nah dari teras samping lanjut lagi, ini aku membersihkan garasi tempat menyimpan motor dan sepeda juga teman-teman. Jadi biar udah bersih semuanya. Baru nanti terakhir aku akan ngurusin dapurku lagi teman-teman. Nyuci piring, kemudian menyapu lantai dapurku. Nah ini aku udah berada di dapur ya teman-teman. Aku akan nyuci piring dulu, baru nanti menyapu terakhir. Nah ini aku tuh udah kebiasaan sebelum aku nyuci piring mesti gitu perabot kotornya tuh aku kelompok-kelompokin dulu gitu ya teman-teman. Kemudian sisa-sisa makanannya tuh mesti aku buang-buangin dulu, baru nanti aku akan sabun-sabunin semuanya. Soalnya kalau masih berantakan, kemudian masih banyak sisa makanan di perabot kotornya, aku tuh lama sekali teman-teman mencuci piringnya. Nggak bisa gitu sambil nyuci piring sambil juga ngebuangin sisa makanannya. Nah kalau udah kayak gini kan enak gitu ya teman-teman, tinggal set cepat sekali gitu. Dan aku tuh udah tahu mana perabot yang harus didahulukan dicuci, kemudian mana perabot yang belakangan dicuci gitu ya teman-teman. Ini cara cepatku buat mencuci piring yang banyak gitu ya teman-teman. Bisa dicontoh juga buat teman-teman di rumah yang semangatnya suka kendor ngeliatin cuci piring numpuk, bisa dicontoh juga ya dengan trik cepat mencuci piring ala aku. Aku tuh jujur ya teman-teman, paling gak suka yang namanya nyuci piring. Jadi 10 kali aku memasak gitu daripada mencuci piring. Apalagi kalau piringnya tuh udah banyak gitu. Aduh kadang suka males gitu ya teman-teman. Tapi gak bisa gak dikerjakan karena memang udah tugasnya ibu rumah tangga di rumah gitu ya teman-teman. Yang namanya nyuci piring kan gak ada habisnya gitu. Dan akhirnya lama-lama aku tuh pun terbiasa gitu ya teman-teman mencuci piring yang banyak dengan trik cepat yang aku ajarkan ke teman-teman tadi. Oke teman-teman, ini setelah selesai mencuci perabot kotor, aku lapin juga
ya, wastafel cuci piringku, meja komporku juga biar udah bersih sekalian. Nah ini terakhir, tinggal aku menyapu lantai dapurku. Habis itu selesai teman-teman ya. Belum selesai sih, ini tuh baru cerita aktivitasku di pagi hari. Kalau udah sore lain lagi ceritanya. Nah jadi video untuk kegiatanku hari ini, beberes perabotan, masak, beberes rumahnya tuh aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Jika suka jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, bye.